Karena suami sendiri sebelum dia sadar bahwa gangguan kejiwaan ada, dia menganggap manusia bukan tubuh, jiwa, dan roh. Jiwanya hilang, cuman tubuh dan roh. Saya dengan ingat banget dokternya bilang gini, orang dengan sifat perfeksionis adalah orang yang punya kecenderungan kena depresi jauh lebih tinggi. Tahun 2000, begitu nggak bisa lanjut, kayak impiannya tuh runtuh. Habis semuanya gitu. Dan itu yang jadi memicunya langsung itu yang keluar semuanya. Jadi orang tua susah nggak? Susah. Makanya kalau belum siap jadi orang tua jangan jadi orang tua gitu loh. Karena anak lahir bukan permintaan mereka. Hai teman-teman, welcome back di Behind the Story bersama gue Brian. Zaman dulu orang-orang menyebut golongan ini tuh orang gila. Sekarang kita punya sebutan baru, ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Dan hari ini kita kedatangan penyintas ODGJ, namanya Ci Laura. Ci Laura, thank you waktunya. Thank you banyak. Selamat datang di Behind the Story. Thank you banget udah make time. Well, pertanyaan pertama Ci, Cici, ini nih self-diagnose, bilang ODGJ atau beneran mantan penyintas ODGJ? Penyintas ODGJ. Biar ku membuktikannya bahwa Oke. Ini dari rumah sakit jiwa dan ini kartu pasien. Jadi ini benar-benar kartu pasien yang Ci Laura punya gitu. Jadi bukan self-diagnose, bukan. tapi memang didiagnosa sama dokter. Jadi saya pasien rumah sakit jiwa gitu. Oke. Terima kasih. Oke, jadi sampai sekarang pun juga masih berjalan. Sampai sekarang sih masih terdaftar sebagai pasien, tapi rawat jalan dalam artian saya sudah lepas dari obat gitu ya. Jadi udah lepas obat, tinggal kita maintenance aja nih. Jadi kalau orang sakit kanker itu udah remisi, ya paling kontrolnya 6 bulan, setahun kayak gitu kan. Jadi kondisi saya saat ini pulih lah ya gitu. Kalau kita kan bilang ODGJ itu sakit tapi nggak bisa bilang sembuh 100% total gitu. Tapi bilangnya pulihnya berapa persen gitu. Pulihnya kalau kemarin 90 mungkin saya bisa bilang dengan kondisi mental yang stabil, sekarang kondisinya 95% lah gitu. Masih ada residu dikit-dikit gitu, tipis-tipis gitu. Ci, apa yang ada di pikiran dan perasaan Cici waktu pertama kali divonis, maksudnya dinyatakan, oh ini ODGJ gitu? Kalau orang divonis biasanya takut. Iya. Kalau saya sadar. Oke. Jadi bedanya itu ya, kalau sadar berarti I know how to seek help gitu. Jadi aku tahu nih ada yang salah dan aku tahu harus minta bantuan karena udah nggak ini. Masalahnya banyak orang yang punya gangguan jiwa tapi mereka nggak sadar. Pertama karena stigma, karena labeling, ya itu tadi bilang gila gitu kan ya. Lu gila ke psikolog, lu gila ke psikiater gitu loh. Jadi mereka kebanyakan avoiding lah gitu. Enggak, gua nggak kenapa-napa, cuman stres aja gitu. Padahal mungkin ada yang sudah masuknya ke depresi ringan kah, ada masuk ke depresi sedang, bukan cuman sampai tahapnya burnout seperti itu. Jadi untuk kondisi aku sendiri kenapa dibilang major? Karena selain suicidal thought-nya kencang, juga sudah sampai attempting. Oh, jadi Cici masuk kategori depresi berat. Tapi yang non psikotik. Jadi kalau psikotik itu kan udah mulai agak mendengar suara gitu. Nah, yang tadi Brian bilang gila itu sebenarnya yang gangguan ke skizofrenia. Tapi skizofrenia pun kalau masih ringan itu ya masih bisa kayak orang normal biasa sih gitu loh. Kalau yang udah berat memang ya yang kita bisa ketemuin di jalan seperti itu. Jadi kayak Cici bukannya diagnosa divonis terus baru sadar, tapi karena udah tahu ada yang salah dan datang cari pertolongan. Itu pun sembunyi-sembunyi ya biar orang-orang tuh nggak ada yang tahu kalau saya ada gangguan mental. Tapi sekarang get better loh, Ci. Maksudnya teman-temanku banyak makin common untuk ke psikolog, gitu-gitu makin hal yang semakin common. Dan itu buatku luar biasa. Which is good ya. Bener-bener good.
Ci, ini tahun berapa Cici dapat? Oh ternyata gue ngalamin gangguan. Ini saya dapat itu rutin sampai akhirnya lepas obat itu dari Januari tahun 2022. Tapi sebelumnya saya pernah ke psikiater juga. Di rumah sakit swasta. Kalau yang ini kan rumah sakit pemerintah ya. Oke. Rumah sakit swasta itu 2019. Oke. Minum obat, ketahuan, dibilang awas ketergantungan, ngapain sih minum obat gitu ya. Putus obat. Baru berjalan sekitar 2 bulan. Oke, sebelum kita ke sana tuh ya, aku pengen tahu waktu Cici masih ngalamin depresi berat, itu yang di pikiran Cici itu apa sih? Kayak apa yang selalu dicari? Oh, itu tuh yang konsisten ada di pikiran. Kayaknya udah berat nih, capek, kayak udah nggak ada harapan. Hidup numbness, nggak bisa ngerasain sedih, nggak bisa ngerasain senang. Semua yang misalnya kita lagi ngumpul bercanda ngobrol ketawa, but I feel nothing gitu, saya nggak ngerasain apa-apa gitu. Terus saat itu di bayangan Cici waktu di isi pikirannya mau mati, emang kalau mati dapat apa? Gini, kita nggak lagi jadi mungkin yang saya ini Kristen. Oke. Saya punya anak 3, usianya 13, 11, dan 8, 2 putra 1 putri. Saya pelayanan. Dari muda saya pelayanan. Sekarang saya sama suami itu suami gembala, jadi otomatis which is saya ibu gembala gitu kan. Kita melayani daerah Citayam yang kalau dibilang lu harus bersyukur, lu harus lihat orang-orang miskin. Jemaat yang kami layani di Citayam itu adalah masyarakat prasejahtera. Gitu. Kondisi saya berat itu karena saya nggak mau orang tahu bilang kok ibu gembala pelayanan depresi. Itu stigmanya tuh kenceng banget yang kalau bisa lu baik-baik aja deh gitu. Karena suami sendiri sebelum dia sadar bahwa gangguan kejiwaan ada, dia menganggap manusia bukan tubuh, jiwa, dan roh. Jiwanya hilang, cuman tubuh dan roh. Tubuh dan roh. Jadi kalau lu down, lu kurang bersyukur. Banyak doa lagi. Ayo puasa, deket sama Tuhan. Jadi sama seperti orang yang saya reach out untuk minta bantuan gitu. Anggaplah kayak yang dibilangnya konselor di gereja, itu pun sama. Lu kurang doa kali, lu kurang ini kan apa? Ayo nanti saya bantuin doa, kamu juga deket ya sama Tuhan, lebih banyak bersyukur. Tapi kan depresi bukan cuma masalah bersyukur. Gitu. Ada kimia di otak yang berubah gitu. Namanya serotonin. Serotoninnya itu nggak bisa naik ke mood yang bagus gitu. Serotoninnya kurang gitu. Hormon kesenangan ya salah satunya. Hormon yang ngatur moodnya kita. Serotonin itu. Makanya waktu dapat antidepresan, saya dapatnya yang jenisnya SSRI gitu. Selective Serotonin Reuptake Inhibitor. Jadi supaya si serotoninnya nggak ditarik balik tapi tetap stabil. Gitu. Oh jadi Cici kepikiran mau bunuh diri ya simply karena pengen ngilangin aja. rasa sakit. Jadi kan gini, fisik kita kalau dicubit sakit kelihatan. Tapi ini yang berantem di dalam otak. Nggak mau hidup. Jadi karena emang kimia otaknya berantakan kan gitu ya. Jadi rasa mood senengnya itu nggak ada. Ini sakit, tapi kita nggak bisa jelasin ini sakit apa gitu loh. Secara badan nggak ada yang sakit, tapi jangan salah. Brian kurang tidur nih, insomnia. Tiba-tiba sakit di pundak, tiba-tiba sakit di perut. Periksa ke dokter, nggak ada apa-apa. Itu sebenarnya kamu udah tanda-tanda mentalmu udah terganggu. Jadi kimia di otak tuh kirim ke fisik. Yang pundaknya rasanya pegel, yang nggak bisa nafas, kayaknya dada tuh nggak plong, cemas, anxiety, itu bikin jadi GERD. Pasti asam lambung naik terus, mual, kayak gitu. Jadi orang dengan gangguan jiwa gitu ya, nggak kelihatan ya karena yang sakitnya pikiran otak. Gitu. Ci pernah terpikir gangguan jiwa ini nggak akan sembuh? Pernah nggak kepikir? Pernah. Karena
kan aku ngerasanya dari tahun 2000 waktu pertama kali attempting ya, suicide attempt, sampai tahun ngomongnya 2019, 19 tahun dengan up and down, terus ngerasanya kok hidup gue gini-gini aja ya. Apa emang gue harus hidup dengan kondisi mental yang gak stabil gitu ya. Waktu awal pertama kali ke psikolog, pikir ada jenis gangguan kejiwaan itu namanya distimia. Jadi mood orang normal tuh di sini. Kalau sedih dia turun dikit, kalau senang dia naik. Distimia tuh adanya di sini terus gitu. Jadi gue pikir apakah selama ini aku nggak bisa ngerasain kesenangan itu karena distimia gitu kan. Jadi sempat ke psikolog, tuh psikolognya bilang ini bukan distimia, ibu udah depresinya berat, jadi saran sih ke psikiater gitu, ke psikiater untuk dapat penanganan lebih lanjut gitu. Oke. Jadi sempet ya kepikir ini kayaknya nggak bakal. Dan waktu minum obat juga sama. Ada nggak rasa bosen? Tiap hari minum obat nih kapan sembuhnya sih? Sekarang kita baru mulai track back ke dari masa kecil. Jadi yang bikin Cici, kan Cici udah berobat nih, udah ngobrol sama psikiater dan lain-lain. Jadi ada titik di hidup Cici yang ngalamin trauma atau apa nggak sampai jadi, Cici kayak gini? Sebenarnya agak lucunya tuh gini. Saya nggak pernah dibully sampai yang kayak kalau di drakor tuh yang lu dipukulin gitu kan, ya lu dipermalukan. Enggak. Mama saya juga nggak pernah pukul gitu. Juga tidak pernah jadi juga saya bukan generasi sandwich gitu ya yang harus membiayai adik, membiayai sendiri, enggak gitu loh. Dan mediocre, biasa-biasa aja. Tapi kenapa saya kena depresi? Long story short, setelah saya ketemu dan belajar nih akhirnya, jadi tahun 2021 di tengah depresi saya yang struggle, I want to know kenapa saya dan apakah saya bisa untuk overcome, untuk mengatasi gitu. Dulu saya suka sama pengen kuliah jurusan psikologi, tapi karena mahal dan lama gitu ya sudahlah, kuliahnya apapun aja yang penting gampang dapat kerja gitu. Nah 2021 itu saya cari-cari, ketemulah dengan satu lembaga kursus, namanya Lembaga Konseling Keluarga Kreatif LK3. Saya ikut masuk di situ, belajar 2 tahun. Dari situ saya belajar, ketemu bahwa yang namanya depresi dan bunuh diri itu cuma ujungnya. Kita harus tarik dulu nih, awal mulanya dari mana sih gitu. Nah dari situ baru saya belajar. Jadi baru ketemu itu tahun 2021 kenapa saya bisa sampai depresi sekarang di umur yang udah gede nih. Sederhana banget. Pengabaian kecil, saya anak tengah, 3 bersaudara cewek semua. Saya jarak ke adik itu 8 tahun. Bontot gak jadi. Jadi begitu adik lahir saya minta di-recognize. Jangan cuman perhatian semuanya ke adik dong, ke saya juga. Sekarang saya ngomong ini umur 40 lebih, nggak apa-apa. Tapi bisa dibayangin waktu dulu kecil anak umur 8 tahun ngalami itu. Dan nggak ada orang dewasa yang bisa encourage, yang bisa ngebimbing dia. Nggak, orang tua lu juga tetap sayang kok, nggak ada. Gitu loh. Jadi orang tua saya ya masuknya generasi baby boomer yang adil itu adalah anak dapat makan, dapat tempat tinggal, disekolahin, baju cukup. Secara emosional, yang penting lu gede. Jadi sering sekali nih saya pulang sekolah misalnya anak kecil lah ya gitu dikata-katain gitu, Cina lu. Kalau sekarang udah gede bisa bilang, gue Cina terus apa? Tapi kan kecil dulu enggak, kita pulang nangis. Terus mama bilang gini, udahlah biasa, atau papa juga bilang, dikatain nggak sakit, udah biarin aja gitu. Tapi kan kata-kata itu nyakitin. Dan saya ngerasanya bukan kata-kata yang nyakitin, tapi nggak ada orang tua yang ngebelain. Mama tuh nggak ada di samping saya, papa tuh nggak ada di samping saya. Makanya setelah tahu bahwa ini rasanya pengabaian, dan itu dipupuk sedikit. Apa rasanya dibandingin, kok Cici yang lebih sering disebut ya, Cici dapat prestasi ini, adik dapat prestasi ini, gua enggak. Akhirnya apa? Lama-lama saya jadi achiever.
Pokoknya semua pengen direcognize. Jadi hyper independent, semua nggak mau minta tolong, gua bisa gitu loh. Dan itu kan jadi pressure buat diri sendiri. Jadi perfeksionis. Tahun 2019 waktu saya pertama kali konsul ke psikiater, saya dengan inget banget dokternya bilang gini, orang dengan sifat perfeksionis adalah orang yang punya kecenderungan kena depresi jauh lebih tinggi. Dari mana perfeksionis itu keluar? Dari dulu-dulunya, dari masa kecilmu yang tidak tervalidasi dengan baik secara emosionalnya gitu. Jadi nggak ada, saya bukan korban pemerkosaan, saya bukan korban abusive dari KDRT rumah tangga yang gimana-gimana, enggak. Dan saya ngerasanya banyak kok nih ya orang-orang seperti saya di luar sana yang masa kecilnya juga fine-fine aja, gedenya tetap depresi. Gitu. Jadi kurang diafirmasi ya? Kurang diafirmasi gitu loh. Dan itu kan jadi anak kecil berasumsi. Kalau secara rohani kita ngomongnya gambar diri jadi rusak. Gitu. Dan begitu gambar diri rusak, bukan cuma secara roh yang rusak gitu loh. Dengan mindset kita yang, ih gue nggak berharga nih, nih kok gue nggak dianggap sini, gue nggak berguna, itu kan kepupuk terus gitu. Jadi awalnya tuh kecil, jadi ada yang namanya predisposisi nih awal banget nih kenapa gitu ya. Terus ada pemupuknya nih, kondisi lingkungan, terus trauma tipis-tipis lah gitu, dibully tipis-tipis gitu ya. Cuman karena awalnya udah ada luka, kan lama-lama jadi kayak busuk di dalam. Keluarlah itu. Tahun 2000 waktu saya pertama kali untuk mencoba melakukan itu, awalnya tuh cuma karena orang tua bilang, lu gak bisa lanjut kuliah lu S1 karena mau biayanya tuh cukup buat cici aja. Itu triggernya langsung, kan gua gak dianggap, gua harus ngalah gitu. Tapi itu bukan si Laura yang umur 20 tahun loh. Tapi yang ngerasa, kan gua gak dianggap, itu anak yang umur 8 tahun tuh. Yang ngerasain lagi gitu. Ya udah, ngerasanya langsung out of control, kayak apa, ambil korek api di kamar, bakarin satu-satu gitu ya, apa berkas-berkas kuliah gitu ya. Enggak, gue nggak mungkin lanjut gitu. Jadi tahun 2000 itu sebelum saya kelar S1-nya di jurusan sistem informatika, dulunya tuh tahun 2000 saya jurusan planologi, teknik perencanaan kota. Kenapa saya ngambil teknik? Supaya direcognize. Jadi sarjana teknik. Tahun 2000 begitu nggak bisa lanjut, kayak impiannya tuh runtuh, habis semuanya gitu. Dan itu yang jadi memicunya langsung itu yang keluar semuanya. Simple, sederhana sekali. Nggak ada yang gimana, pelan. Dengan kurang pengakuan pas sudah besar, being vulnerable sama dengan nggak hebat, nggak layak, nggak gitu nggak ya? berharga. Jadi begitu, kayak aku pernah ngomong sama konselorku. Waktu itu dia lagi ngajar materinya, modulnya itu mengatasi kedukaan, kehilangan dan kedukaan. Kita kan ngomongin kehilangan tentang ditinggalkan orang yang terkasih gitu kan ya, kehilangan pekerjaan gitu, kehilangan apapun gitu. Dan aku ingat sekali konselorku itu juga ngomong, apapun itu kehilangan, itu namanya duka gitu loh. Dan waktu aku ngerasanya tahun 2000 itu runtuh impianku, dukanya tuh hilang di situ, sampai aku nggak punya emotional connection sama orang tua gitu. Jadi ada banyak orang yang segitu lukanya di dalam gitu loh, waktu mungkin orang tuanya meninggal dia nggak bisa nangis karena ada yang hilang jauh sebelum itu. Gitu. Dan itu terjadi sama aku. Waktu itu aku pikir gini, ya udahlah ya, waktu papa meninggal gua nggak nangis, karena kan nangis sih gitu, sedih sih, hilang, cuman karena sibuk ngurusin ini, sibuk ngurusin itu kan ya, mesti nyiapin mau di rumah duka mana, kuburannya gimana, surat-surat segala macam. Waktu itu aku pikir seperti itu. Tapi setelah aku masuk ke konseling kedukaan, itu karena di hatiku tuh ngerasanya orang tua tuh nggak penting lagi gitu. Dan aku ingat sekali ada khotbah di gereja yang quotes-nya tuh aku ingat gini,
Kalau orang tua nggak ada di saat penting anak akan nganggap orang tua nggak penting. Oke. Gitu. Dan aku baru realize, baru sadar setelah konseling kedukaan, oh iya. Dan aku harus konseling ulang ke konselorku. Sebelumnya minta maaf juga ya Mama. Aku sempat ngomong gini, Kak, kemungkinan aku nggak bisa nangis kalau Mama meninggal, karena aku nggak punya emotionally, aku nggak punya hubungan yang kuat. Waktu aku ngekos, aku nggak ada keinginan untuk balik ke rumah untuk kangen, gitu. Dan aku merasa banyak juga orang di luar sana yang seperti aku, gitu. Dan konselorku bilang, ya nggak apa-apa. Dia bilang itu wajar. Sekarang kita perbaiki gimana caranya supaya hubunganmu dengan mamamu gitu loh, itu baik, dalam artian secara emosi kamu punya koneksi. Gitu. Oke. Menarik. Nah, kita mundur dikit ya, Ci. Aku tertarik buat bahas tentang parenting nih. Zaman dulu, Cici dibully, terus orang tua bilang, gitu doang, itu nggak nyakitin, kata-kata, padahal di dalam itu sakit. Zaman sekarang fenomenanya berbeda. Anak-anak Gen Z, Gen Alpha, banyak yang dilabeli oleh masyarakat generasi strawberry, generasi tempe, yang mentalnya gampang banget hancur karena dikit-dikit orang tuanya turun tangan, dikit-dikit dibelain, dikit sekolah apa dikit orang tua datang ke sekolah. Dan aku juga punya banyak teman guru-guru, anaknya disalahin dikit datang orang tuanya komplain. Nah itu juga bikin mental mereka jadi tempe tuh. Nah menurut Cici, garis tengahnya idealnya gimana tuh parenting? Kebetulan aku kan punya anak umur 13 tahun, 11 dan 8 ya. Jadi yang 13 tahun ini waktu dia SD itu sempat dibully. Jadi dia itu ngomong lebih banyak bahasa Inggris. Dan waktu dia sekolah di sekolah nasional, teman-temannya tuh nggak gitu bisa bahasa Inggris, nggak fasih lah ya. Jadi dia pulang nangis, dipanggil ya sebutan apalah gitu. Ya yang kutanya pertama kalinya, kamu sudah melakukan apa untuk membela dirimu sendiri? I do nothing. Yang kuajarkan sama anakku yang paling besar gini, you must defend yourself. Gitu. Kalau kamu udah nggak bisa defend, baru mami turun tangan. How to defend, saya ajarin. Gitu ya. Kalau kamu dipanggil gini, I can speak English, it's my advantage, gitu loh. How about you? I can do bahasa Indonesia, I can do English, I can bilingual. How about you? Diajarin kayak gitu. Tetap ada sih dia tetap ngedown. Nah, sebagai orang tua saya nggak langsung marah-marah segala macam. Saya coba reach out ke gurunya, wali kelasnya, bisa nggak segala macam apa? Kalau anak ini pulang menangis gini, ya udah seperti itu aja. Nggak yang datang marah-marah gini segala macam. Yang saya concern adalah anak ini harus bisa membela dirinya sendiri. Begitupun anak kedua dan anak ketiga saya. Terus kalau dibilang sekarang saya dulu susah, saya nggak mau anak susah. Jadi semuanya dikasih. Sebenarnya itu kan kayak kita ngasih racun ya ke anak. Gitu. Anak saya pengen sesuatu nih, harganya misalnya 500.000, uang jajanmu cuma 25.000 satu hari ya. Berarti satu minggu itu kamu dapat 125.000, satu bulan kamu bisa 500.000. Kamu mau lebih cepat, you ask me, kamu minta ke mami, kalau aku cuci mobil, aku bisa dapat tambahan nggak? Saya ajarinnya begitu. Papinya juga sama. Jadi kita harus sepakat sih, orang tua tuh harus sepakat. Jujurnya sih, papinya jauh lebih memanjakan. Tapi saya bilang tetap ada reward and punishment yang seimbang sesuai umur gitu loh. Jadi enggak yang karena dulu kitanya susah, terus kita sekarang sudah jauh lebih baik secara ekonomi, terus kita langsung pasang badan terus gitu buat anak. Anakku yang 13 tahun itu separuh Gen Z, separuh Gen Alpha. Peralihan ya menuju Alpha gitu ya. Yang tengah ini, yang kedua itu Alpha banget. Saya suruh dia, Dedek bantu mami cuci piring, gak akan mau. Tadi dia apa? Why you ordering me? I'm not your slave. Tahu gak sih ganti kalimatnya gimana? Dedek, cuci piring itu basic skill. So you must practice from now.
You must practice. Kalau ganti kalimatnya, kamu latihan cuci piring supaya kamu bisa. Cara pegang piringnya, cara membersihkan kotorannya, cara membilasnya. Once you do that, udah jadi habit, kamu bisa. Jadi gitu. Ngelatih gen alpha itu butuh trik yang kitanya harus upgrade juga sebagai orang tua. Gitu. Okay. Nggak melulu yang dikasih pasang badan, dikasih. Sesungguhnya suami saya pun bukan gen Z, bukan gen alpha, tapi dia dulu sering orang tuanya sering pasang badan. Ada yang jadi lembek, ada yang jadi keras. Okay. Suami saya masuk yang ke jadi keras dalam artian gini, oh kalau gue bikin masalah pun orang tua gue bikin pasang badan kok. Oke. Jadi dia berantem, tawuran, nggak masuk kelas, bolos. Orang tua gue selalu backup gue. Gitu. Dan anak-anak yang sekarang pun sama. Sebenarnya pola itu berulang juga di setiap generasi. Cuman kalau yang sekarang, karena gen alpha sama gen Z itu kebanyakan orang tuanya generasi milenial yang udah agak, dulu gue kecil nih, sekarang gue udah mapan. Jadi ngerasanya kebablasan gitu ya. Anak baru umur 2 tahun aja udah dibikinin akun medsos, semuanya diupload, oversharing gitu. Nah sebenarnya sebagai orang tua sendiri saya belajar banyak. Kita orang tua itu bukan cuman nyukupin soal makan, soal sekolah yang bagus. Berkaca dari pengalaman saya kecil, secara emosional kita mesti ngedidik mereka sesuai umur. Okay. Jadi gue bilang disiplin itu mulai dari 0 sampai 5 tahun. Arahnya kayak jarum jam itu jam 6 pas gitu. Orang tua atas, anak ke bawah. Itu umur 5 tahun tuh, 0 sampai 5 tahun. Lu makan jam berapa? Mandi jam berapa? Begitu dia udah masuk ke 6 tahun ke atas, kita ganti 7 ke 1 ke 7 gitu. Jadi oke, dia udah mulai ambil tanggung jawab. Aku mau mandi jam sekian. Oke, janji ya mandi jam sekian. Kalau misalnya sekali, 2 kali dia misalnya janji mandi jam 5 sore. Boleh nggak 5 menit lagi? Berarti jam 5 lewat 5 ya. Oke, kita jangan langsung jam 5 lewat 5 langsung ayo mandi sekarang. Nggak gitu. Jam 5 lewat 4 kita ingetin. Atau Koko, atau Dede, atau Cici, atau Nak gitu. Udah jam 5 lewat 4 ya. 1 menit lagi kamu mandi ya. Oke. Terus ada anak edik sama handphone, kita langsung tarik ambil gitu kan. Yang ada anak tantrum. Kan nggak dikasih tahu nih, nggak dikasih aba-aba awalnya gimana gitu loh. Jadi orang tua susah nggak? Susah. Makanya kalau belum siap jadi orang tua, jangan jadi orang tua gitu loh. Karena anak lahir bukan permintaan mereka. Gitu. Anak lahir karena orang tuanya gitu loh. Okay. Jadi anak kan lahir nggak minta, jadi ya begitu dia lahir penuhi dong gitu loh. Secara emosionalnya, dibimbingnya, diajarinnya. Iya, memang nggak ada, kan orang-orang bilang tuh nggak ada guidebook buat jadi parents. Tapi zaman sekarang kayak udah banyak kasus yang bisa jadiin contoh ya. Bisa dilihat polanya. Kayak dalam kasus bullying aja, ya jangan ikut 2 ekstrim itu ya. Satu ekstrim yang ngebela banget, yang ngebela banget, satu lagi yang gitu doang gitu. Tapi harus, kalau jawaban dari Cilora, afirmasi dulu feelingnya, yes it hurts dan lain-lain, afirmasi. Kedua, anaknya di-equip untuk bisa stand for themselves gitu ya. Okay. Kamu mesti bela, bukan dengan kekerasan gitu loh. Okay. Kalau kamu bikin tameng buat dirimu sendiri bahwa apa yang dia ucapkan itu tidak sesuai gitu loh, bukan gambaran dirimu. Dan yang kedua, ya sudah gitu loh. Balikin. Oke. Gitu. Ci, mau tanya, bagaimana dinamika Cici sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu dengan gangguan kejiwaan ini nih dari dulu sampai sekarang? Itu dinamika itu gimana sama suami, sama anak? Waktu pertama kali punya attempting suicide tahun 2000 itu baru kenal sama suami. Jadi aku kenal sama suami itu dari tahun 2000 gitu. Jadi sebenarnya dia tuh nggak ngeh kalau aku tuh punya gangguan. Jadi kan kita biasa-biasa aja, toh kita juga pelayanan segala macam, baik-baik aja. Tapi tahun 2007 karena aku ngerasa secara emosional tuh kan depend ke dia. Jadi kalau dia ngerasanya nggak pas gitu di akunya marah.
Akhirnya 2017 tuh kita putus. Oke. Itu putus, dan hubungannya tuh bener-bener putus. Aku ngeblocking dia segala macam. Cici married tuh tahun berapa ya? 2010. Oh, 2017 sempat pisah. 2007 tuh sempat pisah. Oh, 2007. 2007. Jadi Oke. pacaran 7 tahun, putus dulu. Bener-bener ngeblok. Oke. Marahnya dalam hati tuh gini, ini orang yang gue sayang dan gue mau bergantung. This is the person I call home. Kenapa lu ngecewain gue, bikin gue upset banget, gitu loh. Jadi orang dengan gangguan kejiwaan kayak ngerasanya ini tempat gue bergantung tapi ngecewain gitu. Akhirnya jadi marah. Dan sepanjang 2004 ke 2007 isinya pacaran kita itu berantem. Bukan masalah orang ketiga, tapi masalahnya komunikasi. Itu berantem. 2007 putus, 2009 akhir kita ketemu lagi. 2010 menikah. 2011 punya anak. Belum ada ke ini. Berantemnya berantem standar biasa. Di masa itu Cici pun juga belum notice kan? Belum notice. Notice tuh misalnya gini, tahu sih kayaknya gue ada attempting suicide, cuman dalam hati udahlah, namanya juga capek sebagai istri gitu kali ya. Dari waktu 2010 terus menikah 3 bulan punya anak, waktu kondisi hamil mau nggak mau berhenti kerja jadi full time housewife gitu ya, jadi full time ibu rumah tangga. Itu kayak kehilangan identitas diri kan. Dipanggilnya nama, ini istrinya si ini gitu. Oh, itu polanya itu lagi ya. Polanya ini istrinya ini, kan gue punya nama, nggak di-recognize. Itu belum selesai kan, jadi itu lukanya masih ada di dalam gitu. Tuh kan kayak gitu. Udah punya anak 2011, ngurusin sendiri tuh ya. Capek, si suami itu kurang perhatian. Dulu tuh maksudnya gini, nganggapnya ayo dong kasih kode nih, peka kayak dikit kalau bini capek gitu kan. Tapi setelah kesini gitu, setelah pulih, kan suami juga bukan dukun toh gitu. Kalau lo butuh perhatian tinggal minta aja gitu. Jadi kalau sekarang jauh lebih baik karena itu gitu loh. Pi, besok ulang tahun maunya beliin ini ya. Bisa gitu. Komunikasi langsung sekarang. Ngomong aja udah, nggak usah sengki segala macam sosokan malu-malu gitu. Itu cuma ada di drakor. Please gitu ya. Jadi kalau mau ngomong sesuatu ngomong aja udah, nggak usah malu-malu gitu kan. Jadi, nah 2013 itu begitu hamil 7 bulan anak kedua, mami mertua meninggal, dipanggil pulang gitu loh. Jadi akhirnya kita untuk nemenin papi tinggallah di rumah mertua nih. Mulai di situ dengan kondisi hormon yang naik turun karena kehamilan, ngurusin anak satu yang masih baru 2 tahun lebih, lagi terrible tuh gitu, yang lagi wah kemana-mana, emosi nggak stabil. Berantem hampir setiap hari sama suami. Maksudnya, lu please dong bantuin gua tanpa gua minta gitu loh. Dan itu tuh kayak suami juga bilang, kayaknya gue malas pulang deh, dalam arti ngeliat bini tuh kayak ngeliat apalah gitu. Jadi nggak ada damai sejahtera, boro-boro gitu. Pelayanan nggak pelayanan. Tetap pelayanan, suami tetap pelayanan, tetap main musik di gereja gitu kan. Tapi ya gitu, berantem gitu. 2016 anak ketiga lahir, attempting macam-macam dah, gara-gara itu dapat cucu pertama cewek, semua perhatian ke anak cewek, udah sampai nulisnya aku tuh ya saking rohaninya gitu ya, nulis loh ya, bilang aku mau jadi istri yang kayak di Amsal, nanti kalau udah selesai Tuhan panggil aku pulang ya gitu. Jadi hampir tiap hari nggak ngeluh, tapi itu bukan tulus ngerjain kerjaan rumah, bukan tulus ngerawatin anak, bukan tulus ngelayanin suami, tapi itu kayak balas dendam. Gue mau begitu gue udah melakukan semuanya yang terbaik, gue nggak ada, mati lo, rasakan kalau gue nggak ada. Jadi itu rasanya. Core-nya tetap pengen dinotis, pengen diakuin gitu ya, selalu itu ya. Sampai tuh, kalau misalnya Brian tanya, sebenarnya Cici pengen mati kenapa sih? Waktu itu kalau ditanya, tahun 2016-2017, kalau ditanya kenapa gue pengen mati,
pengen dapat bunga yang banyak. Semua orang bakal perhatiin ya. Wow. Jadi begitu dapat bunga yang banyak, tulisannya turut berduka cita atas meninggalnya Ibu Laura, istrinya Marco gitu. Nah, suamiku namanya Marco gitu. Pengen dapat bunga yang banyak, perhatian. Wow. Gitu. Jadi jangan anggap remeh, ini buat apa orang tua yang muda ya, anggap remeh pengakuan kecil, anak pentas seni di sekolah dateng, itu hal yang besar ya ternyata ya. Jangan kan gitu, Brian. Anak kecil ngegambar nih gitu. Tiba-tiba dia bilang, "Mami, gambarku bagus ya." Sakit loh gitu. That's why kalau misalnya anakku sekarang datang, dia mau ngasih tahu sesuatu gitu ya, handphone pasti aku taruh dulu, kerjaan yang lagi aku taruh dulu ke dia dulu gitu loh. Okay. Oh ya, bikin apa? Oh gitu, oke gitu. Terus gimana kamu cara bikinnya gitu. Karena aku tahu rasanya diabaikan, dalam artian ya kenapa sampai depresi ya karena begitu. Sesimpel itu loh gitu. Padahal nggak ada insiden yang traumatik kayak tadi Ci bilang diperkosa apa nggak ada ya. Nggak ada. Cuma hal kecil aja banyak ya. Numpuk ya. Dan itu banyak. Ci, kalau misalnya Cici punya time machine nih, mesin waktu ya. Cici bisa mundur balik ketemu Laura yang masih yang ODGJ, masih ngalamin depresi berat. What would you say to that Laura? Sebenarnya kalau mau punya time machine bukan ke yang aku yang ODGJ. Aku kalau mau punya time machine yang masih kecil. Ke yang masih kecil. Dan itu waktu belajar konseling itu ada yang namanya reparenting. Reparenting ke diri sendiri. Jadi kadang suka ngomong gini, ini Laura yang sekarang umurnya udah 40 lebih, ketemu dengan Laura yang umurnya 8 tahun. Secara dewasa bilang terima kasih kamu sudah bertahan, terima kasih kamu sudah melewati banyak hal. Sekarang biarkan aku Laura yang dewasa yang merawat kamu. Be good gitu, lepasin semuanya. Itulah kenapa akhirnya aku bisa sampai kepada emosiku dengan mama sekarang agak lebih baik. Gitu. Aku tidak lagi mengharapkan mama untuk minta maaf. Aku tidak lagi mengharapkan mama untuk mengakui kesalahannya gitu, tanda kutip gitu loh. Mengakui bahwa dia ada yang kurang dulu gitu. Karena jujurnya itu yang jadi penahan aku mengharapkan mama untuk sadar bahwa dia salah. Jadi begitu ketemu aku udah oke, orang tua nggak mungkin mau minta maaf. Orang tua juga nggak akan realize bahwa apa yang dia lakukan salah. Kamu terima itu, kamu sadari. Once itu langsung rasanya tuh rilis, bener-bener rilis gitu. Ya udah gitu. Ya mama juga nggak pernah ada sekolahnya. Cuman traumanya cukup sampai aku. Jangan sampai anakku ngalamin. Gitu. Jadi setelah menyadari dan menerima, itu rasanya jauh lebih plong, dan itu yang bikin proses pemulihanku jauh lebih cepat sampai bisa lepas obat. Gitu. Jadi selain obat, psikolog, konselor, itu semuanya. Makanya aku bilang sekarang aku buka layanan curhat online itu bukan sebagai konselor yang profesional gitu loh. Aku cuma mau jadi bagian dari sistem support mereka yang nggak bisa atau mereka yang belum mau nih reach out ke psikolog, belum mau reach out ke psikiater gitu loh. Jadi sebagai orang yang mengalami gitu ya, sebagai orang yang mengalami depresi dan bisa overcome, bisa berbagi lah ya. Bisa berbagi. That's why aku buka layanan itu. Ayo mau curhat, buang sampah, sini kita jalan bareng-bareng yuk, pulih bareng-bareng yuk. Seperti itu. Jadi kalau bisa balik maunya ke yang Laura yang umur kecil, 8. Karena begitu yang kecilnya itu nggak ada tuh masalah depresi. Tapi kenapa aku tanya balik ke Laura yang sudah mengalami depresi berat? Karena aku rasa Cici orang yang paling tepat dan paling tahu harus approach that Laura seperti apa, ya kan? Nah, kalau Cici balik ketemu Laura yang sudah terlanjur depresi berat, apa yang bisa Cici lakukan tuh buat dia? Paling sama kayak dokterku bilang, berhenti jadi orang perfeksionis. Bahwa standarmu itu yang ketinggian, kamu harus turunin dan bisa fleksibel. Kamu nggak bisa terus-terusan nge-push dirimu untuk jadi high achiever, untuk di-recognize gitu.
kamu ya cukup dirimu aja. Cukup dirimu, bahwa jadi gini, orang perfeksionis tuh yang benar-benar hyper independence. Aku tuh hyper independence tuh maksudnya gini, karena ingin direcognize sampai belajar cara ganti ban gitu loh. Biar gini, ih cewek bisa ganti ban. Sesederhana itu. Dan aku tuh bahasa kasihnya itu adalah word of affirmation. Gitu. Jadi bahasa cinta yang kita alami adalah kadang itu adalah yang kita kurang dulu, dan sekarang itu dibutuhin. Dulu tuh ngarepnya suami puji, kalau sekarang, Pih, aku cantik nggak? Ayo ngomong gitu. Gitu. Jadi nggak usah malu-malu gitu loh. Pakai ini baju bagus nggak? Ayo ngomong, nggak bagus apa saya bilangnya. Gitu. Jadi bercandaan. Gitu. Jadi dengan semakin pulih, ya kita juga bisa diri sendiri nih, menerima diri sendiri gitu. Udah tahu lah ya handle-nya sekarang. Gitu. Jadi kalau mau ngomong sama Laura yang ODGJ, you stop jadi perfeksionis, gitu. Stop jadi idealis. Karena kamu punya cita-cita, tapi dunia akan dengan segala caranya menghalangi kamu meraih cita-cita. Gitu. Jadi ya terima aja. Misalnya dari sekarang dari Tangerang mau ke Jakarta, kamu cuma taunya jalan tol Jakarta Tangerang, padahal ada tuh bisa lewat Daan Mogot, bisa lewat sana lewat sini. Jadi tinggal kamunya jadi kreatif aja, jangan cuma ikutin itu aja. Gitu. Ci, apa yang paling sering disalahpahami tentang ODGJ, orang dengan gangguan jiwa? Kayak tadi kan contohnya Ci udah kayak satu tuh, kalau yang orang Kristen suka ada, wah ini kuasa jahat nih di tengking, padahal enggak. Nah, apalagi yang sering disalahpahamin? Kalau gini, aku juga kan belajar, jadi bisa ngebedain antara gangguan kejiwaan sama kerasukan. Itu di yang aku pelajari selama 2 tahun itu, pengajarnya Pak Jul itu juga kita dikasih tahu bahwa gangguan kejiwaan seperti apa, kerasukan seperti apa. Terus pasti ya dibilangnya kurang bersyukur pasti. Terus dibilangnya kamu nggak dekat sama Tuhan. Terus kamu punya dosa yang tersembunyi. Apakah kamu dulu pernah ambil okultisme? Nah, jadi ada bagian-bagian itu. Jadi orang akan selalu mengaitkan ke pokoknya di luar dari hal jiwa, gitu loh. Kebanyakan yang aku temui termasuk suami sebelum dia sadar bahwa ada gangguan mental gitu loh, ya itu jiwanya tuh selalu di skip. Jadi kalau lu sakitnya kayak apa nih, kayak melihat sesuatu gitu, kayak itu kerasukan, kayak ngeliat Mbak Kunti atau segala macam itu, lu sering lihat itu, lu gak deket sama Tuhan makanya diganggu sama setan gitu. Padahal nggak seperti itu kan. Menurut Cici kenapa sih orang-orang tersebut suka memberikan stigma itu tuh, kenapa? Dia menghindari aspek kejiwaannya, tapi ngomonginnya spiritual. Dan kenapa orang tersebut menghindari membicarakan hal-hal kejiwaan? Karena gerejanya sendiri tidak terbuka, gitu. Kayak sorry to say gitu loh. Aku sendiri korbannya, dalam artian bahwa yang terjadi sama aku adalah selalu berkaitan dengan lu secara spiritual, lu nggak dekat sama Tuhan, selalu seperti itu. Dan masalah jiwa itu agak sedikit di skip, dalam artian tabu. Lu nggak boleh miskin loh Kristen. Lu nggak, kalau lu miskin berarti Tuhan tidak memberkati lu. Secara gampang penghakiman itu keluar, sesungguhnya sebenarnya dari doktrin juga gitu, yang terjadi di mimbar yang jarang diomongin gitu. Mana ada orang berani ngomong, saya pernah melakukan percobaan bunuh diri, tapi sekarang saya melayani. Oh, dia bilang, loh, Bapak melakukan percobaan bunuh diri nggak dosa segala macam. Kan jadi orang takut gitu, tabu, menghindari gitu loh. Tapi saya bersyukur banyak juga sekarang gereja yang sudah terbuka bahwa sesungguhnya teologi dan psikologi itu bisa loh berjalan bareng. Apa yang aku pelajari, yang aku pelajari itu 2 tahun di kursus konseling itu tuh cuma sedikit ngupasnya, belum sampai ke gimana caranya filsafat Kristen dan segala macam gitu ya. Jadi aku ngerasanya gini, gue selama ini kemana aja, cuman taunya tuh di
dijudge gitu loh. Sedangkan begitu ketemu komunitas ini, loh enggak juga kok gitu loh. Makanya sekarang aku open dalam artian gini, gereja harus jadi tempat-tempat orang yang maksudnya punya layanan after service gitu loh. Jadi kan kita ke gereja bukan jadi orang suci, tapi kita orang berdosa yang sadar nih kita salah. Saya tidak benci pribadinya, tapi saya nggak suka dengan tindakannya. Yang saya rangkul kan pribadinya. Dan saya akan ajarin dia, bimbing dia supaya dia nggak melakukan kesalahan yang sama. Gitu. That's why kalau pelayanan curhat online saya bilang berat nggak? Berat. Gitu maksudnya. Ya nggak apa-apa, normal itu sedih, normal kamu marah. Kenapa? Tuhan ciptain semua emosi itu ada maksudnya. Tuhan, kamu cuma tahu marah kenapa? Karena kecil cuman taunya kalau sakit, sedih, nangis. Kalau nggak suka, marah. Padahal di marah itu ada kecewa di belakangnya, ada pengkhianatan di belakangnya. Misalnya marah itu kan endingnya cuma ngamuk, tapi dia nggak bisa ngomongin, gitu loh. Jadi gereja tuh harusnya lebih open. Tubuh, jiwa dan roh, jiwanya jangan ditinggalin. Jiwanya ada. Dan basically secara alkitabiah juga ada, gitu loh. Dan kita bisa pelajari kok, gitu. Ya jadi perlu terbuka lah ya, kita kalau ketemu teman-teman sekitar yang mengalami gangguan kejiwaan yang nggak melulu itu spiritual gitu ya. Begitu. Karena semuanya akan pengaruh loh, gitu loh. Waktu aku ke psikologku yang pertama, ibu nih ya, pertama waktu punya gangguan kejiwaan, jiwanya yang rusak, ngaruhnya kemana? Ke spirit dulu. Kamu akan mempertanyakan, why Tuhan, why? Kenapa aku harus ngalamin kayak gini? Aku nggak bisa cerita lagi sama Tuhan. Either nanti dia kecewa sama Tuhan, nggak mau Tuhan-Tuhanan lagi, atau dia kayak aku. Gue mau pulang aja sekarang, tolong gitu kan. Jadi deket sama Tuhan tuh mintanya pulang, mintanya gue balik aja, dia udah panggil aja deh gitu. Terus setelah jiwa ini mempengaruhi roh, dia akan mempengaruhi fisik, gitu. Gak bisa tidur, insomnia, nggak nafsu makan, atau dia malah banyak makan, itu kan. Terus pegel, sesak nafas, itu semua pengaruh karena ya badan kita ya begini. 3 itu loh nggak bisa dipisahin. Gitu. Terus layanan aku di curhat online itu, setiap mereka yang cerita, aku cuma bilang gini, apa yang kamu alami waktu kamu lewatin badainya, nanti kita akan sama-sama, kamu, aku gandengan tangan, sama-sama tarik tangan orang yang ada di tengah badai itu. Ada hope ya. Jadi, kenapa kita harus ngalamin? Kalau kita ngalamin, kita tahu rasanya. Wow, that's good. Kalau kita tahu rasanya, kita nggak akan gampang hakimi orang. Jadi, aku pernah ada podcast gitu ya, terus ada orang komen katanya, makanya ibu lihatlah ke pedalaman. Maaf ya Bapak, saya juga ikut pelayanan ke pedalaman di Sulawesi, dan saya juga bukan masalah kita bersyukur atau tidak bersyukur, tapi masalahnya ya memang ada gangguan di dalam otak gitu loh. Dan itu kan juga dipengaruhi, kalau secara genetik ada, kemungkinan dia jauh lebih besar kena gitu loh. Terus dari faktor psikologisnya juga ada, kalau dia ada trauma, yang trauma berat termasuk kecelakaan, dia juga bisa kena. Kemungkinan dari kemudian berikutnya lagi dari lingkungan, gitu loh. Jadi nggak yang langsung, lu kurang bersyukur. Jadi dari biologisnya ada, dari psikologisnya ada, dari sosialnya juga ada, gitu. Terus Ci, hal terburuk apa yang orang-orang bisa katakan ke orang-orang dengan gangguan jiwa yang membuat keadaan makin buruk? Kalau mau mati, mati aja. Gak usah caper. Gak usah caper. Dan kamu tahu nggak itu diucapin sama siapa? Sama suamiku. Wow, orang paling deket ya. Jadi orang kalau bener-beneran mau attempting, bener-bener dia mau end, biasanya nggak pernah cari perhatian ke orang-orang. Cowok jauh lebih banyak yang langsung execute dan itu berhasil. Cewek enggak. Kenapa? Karena cowok nggak cerita. Gitu. Dan dia akan cari cara, execute, selesai. Cewek
selalu ini dulu, cari perhatian dulu untuk nih. Sebenarnya kenapa sih mereka misalnya ada yang lompat dari jembatan, ada yang lompat dari gedung gitu ya. Itu adalah cara terakhir mereka untuk minta pertolongan. Oke. Cara terakhir. Oke. Gitu loh. Mau mati nggak sebenarnya kita? Enggak. Ini yang ngomong tuh penyintas ODGJ. Yang udah nyoba. Yang udah nyoba. Berkali-kali. Oh nggak kita mati? Sesungguhnya enggak. Tapi kita pengen meredakan, menghilangkan sakit itu. Waktu kita mau ada di pinggir gedung mau lompat gitu, sesungguhnya kita berharap ada orang yang menghentikan. Deep down tuh ya. Deep down gitu loh. Jadi bunuh diri itu secara act-nya adalah teriakan lu minta tolong dalam keheningan. Dan kenapa cowok jauh lebih sering dan berhasil? Ya karena mereka nggak bisa cerita. Toxic masculinity. Cowok nggak boleh nangis, cowok nggak boleh cengeng, cowok harus kuat. Emang cowok robot? Brian bisa marah toh? Bisa nangis kan? Bisa kecewa kan? Ya karena Tuhan ciptain kita, cewek, cowok sama punya emosi. Kenapa cowok nggak boleh ngerasain emosi? Gitu. Jadi kalau cowok cerita, lu cemen lu, justru jauh lebih berat cowok. Gitu. Karena diam-diam tiba-tiba ditemukan di kamar kos, gitu. Diam-diam tiba-tiba nabrakin diri ke kereta, gitu loh. Jadi mereka yang sesungguhnya berbahaya adalah yang melakukannya dalam diam. Selama mereka ada yang masih bisa dilihat dalam artian berdiri di pinggir jembatan, gitu ya, berdiri di gedung atau melakukan dan kita melihat, itu sesungguhnya mereka tuh ayo seek attention, help me for the last time, gitu. Tapi abis itu jangan ditinggal. Gitu. Jadi yang nggak boleh diucapin. Mau mati aja. Mati aja. Yang nggak usah caper, nggak usah caper, gitu. Pokoknya nganggep remeh yang dialamin gitu ya. Itu udah jangan gitu ya. Jangan gitu. Jadi gini, pasti di medsos tuh udah banyak banget. Gimana sih kalau orang depresi atau dengan gangguan kejiwaan, lo cara meresponnya? Ya udah temenin aja, gitu loh. Kalau dia nggak mau ngomong ya udah, kamu kenapa sih? Nggak usah ditanyain kayak gitu juga, gitu loh. Sebagai orang yang ngalamin itu, duduk diem. Jadi udah temenin aja. Kalau misalnya sesama gender gitu ya, kalau boleh ya pegang pundaknya gitu. Juga jangan bilang kuat ya, kamu harus sabar, semangat. Enggak, kita tuh kuatnya udah kuat banget gitu loh. Justru jangan bilang kuat ya, sabar ya. Jangan kuat ya, sabar. Di otak kita pasti lu kira gua nggak coba gitu ya. Semangat ya gitu. Terus gue kalau semangat apa lagi? Gue mesti sabar gimana lagi? Gue mesti kuat gimana lagi? Gitu loh. Jadi waktu di beberapa teman-teman yang reach out ke aku pun lagi nih, kamu tahu kan berarti cara aku merespon gitu. Saya merespon kamu, nanti waktu kamu overcome, kamu juga tahu cara merespon orang yang gangguan kejiwaan atau mereka baru burn out aja deh gitu loh. Caranya apa? Validasi awalnya pasti. Iya pasti berat sih gitu loh. Untuk hal-hal kayak gitu pasti berat. Afirmasi dulu ya pokoknya ya. Terus baru kita bilang apa yang bisa saya lakuin buat kamu, apa yang bisa saya bikin bantu buat kamu. Sama kayak misalnya gampangnya gini, ibu hamil habis melahirkan, yang aku tanya aku sekarang mamanya gitu, mau doain apa, mau makan bakmi nggak, ada yang larangan nggak gitu. Gitu. Jadi karena maminya juga kan capek secara fisik gitu. Seneng karena itu tuh sebenarnya waktu melahirkan udah hormonnya berantakan. Terus menurut penelitian juga yang saya baca tuh volume otak juga mengecil gitu, otomatis bukan jadi lebih bodoh sih, tapi jadi agak lebih lemot gitu. Dan baru balik setelah anak umur 6 bulan gitu kan. Udah hormon struggle, sakit abis melahirkan, belum lagi kalau ASInya belum keluar, tuh kan struggle maminya banyak gitu. Dan jangan fokus ke anaknya dulu nih. Anak dan mami gitu. Kalau aku kasih ucapan selamat sehat ya mami dan babynya. Iya. Jadi tanyain, mami mau apa nih, ibu mau apa nih, mau dibawain apa nih. Terus kalau misalnya dateng ya anaknya dibantu gendong biar dianya bisa istirahat atau jagain aja temen-temen. Mau istirahat, mau tidur lah gitu. Kalau kasus Cici kan berarti jadi
karena kurang afirmasi, kurang pengakuan, outcome-nya jadi merasa nggak berharga. Nah, sekarang kan udah journey-nya panjang nih. Ada nggak satu pribadi yang akhirnya membuat Cici berasa, oh gue berharga? Tetap semuanya Tuhan sih. Jadi gue berharga itu setelah mengalami semuanya, akhirnya kembali lagi tetap kepada Tuhan. Kita nggak bisa ngobrol hari ini gitu loh tanpa campur tangan Tuhan. Waktu ngerasanya tuh secara dramatiknya bilang gue lagi ngerangkak-rangkak di lembah depresi, kayak nyari-nyari pertolongan gimana. Bentar lagi ada di pinggir jurang sampai dibilang kalau mau mati aja. Kalau bukan karena campur tangan Tuhan gitu, dalam kesendirian itu ngerasanya gitu, dalam kesepian itu nggak kuat sih, nggak kuat sih. Gitu, jadi dan setelah attempting juga tidak berhasil, ya itu sama yang aku bilang, my story isn't over berarti. Gitu. Buat Tuhan, lu tuh belum selesai gitu loh. Kayak saya suka ngomong kalau misalnya ada orang, Cici kenapa bantuin aku udah mau ini bunuh diri. Setiap orang pasti akan pulang, nggak boleh nyodok antrian. Orang yang mau attempting suicide tuh nyodok antrian, nggak boleh, mundur lagi, balik. Gitu. Cerita lu belum selesai gitu. Jadi buat aku siapa pribadi yang mengencourage supaya aku bahagia lagi, aku punya berasa berharga lagi gitu ya. Sesungguhnya setelah pulih dari depresi, gambar dirinya kita kan balik lagi. Gitu. Jadi dan yang pasti ya ada support system. Kalau ngomong pribadi satu agak susah ya gitu, karena aku terbantu dengan beberapa orang gitu loh. Dengan beberapa orang ya, dari sisi medisnya ada psikiater gitu kan, terus dari sisi mental health-nya ada konselor, ada teman-teman di kelas juga yang saling bantu gitu, saling nguatin. Jadi kalau ngomong pribadinya siapa, yang utama banget Tuhan. Jadi aku pikir Tuhan yang nuntun aku untuk ketemu orang-orang yang akhirnya bisa aku pulih, gambar dirinya rapih, balik lagi bagus gitu kan, jadi punya rasa keberhargaan diri lagi. Jadi kalau tanya siapa pribadinya, Tuhan ya. Tuhan Yesus. Ya bahkan Tuhan Yesus di Bible juga bilang berkali-kali kalau Dia pilih kita bahkan waktu kita masih berdosa. Jadi knowing that kita nggak perlu prove anything untuk dapat pengakuan dari Dia, yaitu kebenaran yang sebenarnya harusnya melegakan ya. Maksudnya banyak juga di dunia ini orang-orang yang kejar karir dan lain-lain, ya ujung-ujungnya sebenarnya bukan, siapa sih yang cinta duit gitu ya. Nggak ada yang suka uang. Ya, people like security, suka power, not the money, which is security, power, authority, itu kan udah dikasih ya sebetulnya. Not the money, tapi itu kayak apa ya, tipuannya gitu. Ya, I think Tuhan yang. Jadi kalau tanya pribadinya Tuhan dengan merangkai semuanya ya, gitu. Jadi aku suka tuh dengan lagunya si Febri yang Usik ya. Nggak tahu. Itu bahasa liriknya dari awal sampai akhir itu buat aku kayak oke, memang Tuhan kasih jalannya kayak begini ya. Tiada yang meminta seperti ini, tapi menurutku Tuhan itu baik. Jadi nggak ada yang minta seperti ini gitu loh. Tapi Tuhan ngerangkain semuanya gitu loh. Jadi sampai ke sembuh, pulih gitu ya, ketemu teman-teman, dan aku bisa encourage bikin sistem support buat mereka gitu loh. Itu Tuhan kayak amazing gitu. Gile, tahun 2022 gue masih struggle berat loh gitu loh. Terus tiba-tiba tahun 2024 masuk podcast pertama, bisa sharing gitu. Dan yang jauh lebih amazingnya lagi gitu, suamiku yang ngedorong aku untuk kalau lu mati-mati aja, itu bisa berbalik dan dia aware dengan mental healthness. Terus setelah itu, setelah aku pulih, dia yang ngedorong, lu harus bagiin cerita lu. Gitu. It's cool. Gitu. Jadi lu harus bagiin cerita lu. Keren, jadi kesaksian. Dan dia pun merasa ya udah nggak apa-apa, bagiin aja bahwa bagian gue memang pernah bikin lu depresnya sampai nyusruk gitu. Bahwa ada bagian dia yang jadi apa ya? Prosesnya tuh ada dia di situ yang bikin lu harus benar-benar dimurniin. Gitu. Nah, kalau melayani Tuhan harusnya gini ya, jangan tampilin yang gue diberkatin, gue oke, dan lain-lain. Kalau misalnya emang you have mistake gitu ya, akuin itu jadi lesson buat orang banyak juga gitu. Thank you banget udah sharing. Aku juga mau tahu,
ada nggak usaha yang Cici lakukan untuk sembuh dari gangguan jiwa yang justru malah bikin tambah parah? Apa tuh yang perlu dihindarin buat teman-teman juga mungkin yang ngalamin depresi berat? Justru jangan coba ini, lu bakal makin parah. Ada nggak? Kalau dibilang justru jangan cobain ini tuh gini. Jadi kadang kita ketemu sama orang yang toksik. Kita percaya nih. Dulu aku tuh sharing ke orang, dan aku ngerasanya bukan secara konselor gereja atau gimana gitu ya. Ya sama-sama cewek kan gitu. Aku pikir woman supporting woman gitu kan. Jadi kita cerita, dia suami gue gini. Long story short, dia kasih bumbu, dia kasih udah kasih bumbu, disebarin. Akhirnya aku jadi trust issue. Aku nggak mau cerita lagi ke orang. Terus jadi cara milihnya gimana? Cara memilihnya gini, pasti akan ada gitu loh. Untuk sampai ketemu orang yang benar-benar bisa jadi support kita itu nggak mudah. Tapi jangan nyerah. Jadi begitu satu ketemu yang mengecewakan, berarti dia skip aja, kita cari lagi yang lain. Kalau waktu itu kan aku begitu ngobrol ke dia rasanya nyaman, ternyata dia sharing ke yang lain ditambahin bumbu. Ya tuh Cilora tuh kasihan tuh suaminya gini. Jadi ngerasanya udah nggak mau cerita lagi ke orang, bener-bener tutup. Gitu, bener-bener nggak mau cerita lagi gitu loh. Tapi kalau udah ketemu yang kayak begitu, terus dia ya udah cari lagi aja. Pasti ada kok di luar sana. Oh, sebenarnya yang salah bukan ketemu orang itunya, itu part of the process. Yang salah waktu ketemu orang salah tuh stop. Stop. Udah. Yang salah itu ya. Gue pokoknya nggak mau lagi. Gue ada takut gitu. Terus Ci mau tanya, waktu yang paling tepat untuk udah deh gue harus cek ke dokter. Segera. Itu tuh kapan? Sesegera mungkin. Begitu tahu ada yang salah, sesegera mungkin. Karena orang punya kesadaran itu suatu anugerah. Banyak orang yang sakit secara mental, dia memang sakit, tapi dia nggak sadar dan dia nggak mau ngaku. Tapi begitu kita punya sadar kita ada yang salah, langsung reach out aja. Gitu. Banyak kok ya, maksudnya kalau memang secara finance agak susah gitu ke psikolog yang swasta, coba jalur BPJS. Kalau enggak, coba cari kayak layanan-layanan konselor online, itu konseling online gitu ya. Coba mulai dari situ aja. Gitu. Kalau misalnya kayak kemarin aku ada yang nanyain komunitasnya apa. Sesungguhnya komunitas yang aku masukin itu adalah komunitas dari pembelajar konseling gitu loh. Jadi nggak terbuka untuk umum. Tapi ada beberapa di medsos yang memang mereka tuh ada. Jadi kayak misalnya aku ikut webinar dokter siapa gitu kan. Terus kemudian ada WhatsApp grupnya, itu kan jadi support juga kan, support group gitu. Nah, jangan malas buat belajar untuk cari tahu. Dan banyak lah ya, zaman sekarang mah banyak banget. Udah banyak. Ya, intinya kalau udah sense something wrong, get help secepatnya. Jadi jangan malu-malu dengan gini. Dengan kita sadar bahwa kita sakit, kita akan diobati dengan cara yang benar. Gitu. Jadi kalau bilang ODGJ, kayaknya kan labelnya jelek banget. Loh, kenapa kita nggak? Aku pernah ngomong gini, orang kecelakaan motor kakinya patah, cepet sembuh ya, gitu ya. Orang depresi hatinya patah, mental lu tempe banget sih cemen. Kenapa harus berbeda? Orang ke rumah sakit jiwa, berobat dengan psikiater, minum obat, dibilangnya lu kurang bersyukur banget sih, awas lu kecanduan. Terus gimana dengan orang yang hipertensinya udah parah dan harus minum obat setiap hari? Dan ini penyakit real. Dan ini penyakitnya real, sama. Kenapa harus dibedain? Benar. Jadi aku sih mengencourage teman-teman di sana, di luar sana yang sama-sama mungkin punya rasanya ada yang salah, go ahead gitu loh. Udah nggak perlu pusing lagi aja lah pikiran orang. Karena kita ini bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri loh. Apalagi bisa punya keluarga dan lain-lain ya. Jangan sampai nanti kena ke suami atau kena ke istri, kena ke anak gitu loh. Ci, pertanyaan terakhir. Ini juga Ci bisa main ke teman-teman yang nonton. Jadi kalau ada satu hal yang bisa diubah dari cara dunia treat ODGJ, itu apa? Masyarakat nih pada umumnya. Masyarakat pada umumnya. Saya cuma bilang ya, we are like everybody else gitu loh. Jangan bedain kita ODGJ itu seperti sesuatu hal yang kayaknya
menjijikan atau kayaknya jelek banget gitu. Kita nggak ada beda sama orang yang sakit cancer, kita nggak ada beda orang sama sakit diabetes gitu, nggak ada beda. Jadi kita sakit secara medis ada kok gitu ya. Oh, ada spesialis kejiwaan, kenapa kita harus ditreatnya berbeda? Gitu. Sama kalau secara umum itu, kalau secara gereja mental health itu ada, jadi jangan tutup mata. Kamu gereja harus mempersiapkan konselor yang punya kemampuan dalam ilmu mental health gitu, supaya bisa reach out dengan benar. Jadi dibimbingnya yang benar loh gitu loh, sesuai dengan Alkitab gitu loh, dibawa balik ke jalan Tuhan gitu. Jadi gereja harus mempersiapkan konselor-konselor yang mumpuni, yang punya basic, yang punya dasar yang bagus tentang teologi, tentang psikologinya. Right. Oke, thank you so much, Ci. Thank you, banyak kesempatannya. Appreciate your time buat share banyak cerita. Aku yakin cerita berguna banget buat banyak orang. Thank you banget ya. Oke. Well, teman-teman, thank you udah nonton episode ini sampai akhir. Yuk kita masyarakat lebih sensitif, lebih berempati, lebih mencoba untuk mengerti sekitar kita, nggak judging dan seterusnya. Oke. Thank you so much teman-teman. I'll see you guys di next episode. Bye guys.